Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video aku kali ini, aku bakal bahas tentang salah satu kasus yang pernah viral banget di Indonesia, bahkan sampai dijadikan sebuah film. Kalian juga mungkin udah nggak asing lagi sama kasus ini, yaitu kasus Vina Cirebon. Sebenarnya bagaimana awal mula kisah ini terjadi? Vina Cirebon. Awalnya, di Cirebon pada tahun 2016, ditemukan seorang gadis remaja yang tewas mengenaskan di jembatan layang Talun, Cirebon. Namanya adalah Vina. Saat itu, kematiannya dinyatakan selesai begitu saja. Hingga akhirnya, 7 tahun kemudian, kasus ini kembali membara, memunculkan nama-nama baru, kejanggalan-kejanggalan baru, serta pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Lalu siapa sebenarnya Vina itu dan apa yang terjadi kepadanya? Siapa Vina itu? Nama aslinya adalah Vina Dewi Arsita. Saat itu, ia masih menduduki bangku kelas 2 SMA. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2024, Vina ini berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk belajar kelompok bersama pacarnya, yaitu Eki, yang nama aslinya adalah Muhammad Rizky Rudiana. Namun, malamnya, keduanya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di bawah flyover Talun, Cirebon. Awalnya, polisi menyebut kematian mereka ini diakibatkan oleh adanya kecelakaan lalu lintas. Namun, luka-lukanya terlalu parah. Kepalanya retak, tubuhnya penuh memar, dan yang lebih anehnya lagi adalah pakaian dalam dari Vina ini hilang. Karena hal ini, keluarga langsung menolak bahwa dugaan kasus tersebut hanya kecelakaan lalu lintas. Keluarga menyebut kasus ini adalah kasus pembunuhan, penyelidikan, dan penangkapan. Akhirnya, setelah desakan dari masyarakat muncul, kasus ini dibuka kembali. Karena hal ini, 7 orang pemuda ditangkap atas dugaan penganiayaan dan pembunuhan berencana. Polisi menyebutkan bahwa Vina dan Eki ini mengalami penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Namun, kejanggalan muncul. Beberapa pihak mengklaim bahwa pengakuan dari terdakwa ini didapat karena adanya tekanan. Bahkan, salah satu dari terdakwa sempat mengatakan, "Saya nggak kenal Vina sama sekali, tapi saya disuruh ngaku agar kasusnya cepat selesai." Seiring berjalannya waktu, kasus ini tuh mulai terlupakan. Namun, keluarga Vina masih yakin bahwa masih ada pelaku yang belum tertangkap. Kemudian, 3 orang ditetapkan sebagai buronan. Salah satunya adalah seseorang yang bernama Peggy Setiawan yang baru akan dikenal pada tahun 2024. Kasus kembali viral. Pada Mei tahun 2024, film Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop dan langsung viral. Penonton menangis, marah, dan bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya di balik kasus ini. Tak lama setelah film ini viral, Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan, buron yang dinyatakan hilang. Ia ditemukan sebagai buruh bangunan di Bandung. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah Peggy membantah keras tuduhan tersebut. Kejanggalan dan pembebasan Peggy. Penangkapan Peggy ini justru memunculkan kontroversi baru. Keluarga dan guru Peggy ini menyatakan bahwa pada saat kejadian berlangsung, yaitu pada tahun 2016, Peggy ini sedang berada di Bandung. Mereka mengklaim memiliki bukti kehadiran dan alibi yang kuat. Polda Jabar tetap menyebut penangkapan dari Peggy ini merupakan hasil dari pelacakan selama bertahun-tahun. Namun publik curiga, apakah hal ini murni karena penegakan hukum atau hanya respon dari viralnya film Vina? Kemudian, pada Juli tahun 2024, Peggy ini menggugat lewat pra-peradilan dan hasilnya sangat mengejutkan. Karena Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka itu dinilai tidak sah. Akhirnya, Peggy dibebaskan pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Misteri yang masih tersisa. Kematian dari Vina dan Eki ini memang mengerikan, tapi yang lebih mengerikannya lagi adalah ketidakjelasan dari keadilan. Banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, seperti apakah 7 orang yang divonis itu memang pelaku? Lalu, jika bukan Peggy pelakunya, siapa pelaku sebenarnya? Apakah ada juga pelaku yang belum terungkap? Atau, adakah nama besar yang sengaja disembunyikan? Vina ini akan tetap menjadi simbol perjuangan dari keadilan yang tertunda. Mari kita doakan yang terbaik untuk Vina dan Eki, semoga tenang di sisinya.
Oke, gimana menurut kalian kasus ini? Tulis di kolom komentar. Kalau menurut aku sendiri, kasus ini tuh bikin sedih dan bikin aku kesel, karena kok bisa-bisanya selama bertahun-tahun pelakunya bahkan belum tertangkap sampai hari ini. Kalau kamu tertarik sama kasus-kasus misteri kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis juga di kolom komentar kasus apa lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.